Taib. Ya, jadi ada yang memberikan masukan pakai trompet, ada yang memberikan masukan pakai semacam kelintingan. Ya, maka akhirnya sampai ada sahabat yang mimpi tentang lafaz adzan. Taib, ala kulli hal itu adalah muqaddimah daripada adzan. Maka di sini Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi beliau menyebutkan hadis dimulai dari hadis ke-61. Beliau mengatakan qala an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan umira Bilalun, Bilal diperintahkan an yashfa'al adzana, untuk menggenapkan adzan, wa yutira al-iqamata, dan mengganjilkan iqamah. Ya. Hadis dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan bahwasanya sahabat Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Ya. Maka apa yang dimaksud dengan menggenapkan adzan? Menggenapkan adzan, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan menggenapkan adzan adalah mengulanginya 2 kali. Itu yang dimaksud dengan menggenapkan adzan. Dan yang dimaksud dengan mengganjilkan iqamah adalah tidak mengulanginya 2 kali atau hanya membacanya sekali saja. Ya. Taib. Maka hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas, ya, bahwasanya sahabat Bilal diperintahkan, ya, dan sahabat Bilal, beliau adalah sahabat yang sangat masyhur, ma'ruf, diketahui, maklum. Sahabat Bilal bin Rabah, ya, radhiyallahu taala anhu, dan beliau adalah muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau muadzin pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat Bilal. Ya, dan untuk tambahan informasi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 muadzin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 muadzin. Yang pertama adalah sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Beliau muadzinnya Nabi ketika di Madinah. Ya, muadzinnya Nabi ketika di Madinah. Yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Dan beliau juga muadzinnya Nabi di Madinah. Ya. Muadzinnya Nabi ketika di Madinah. Nanti akan kita bahas sedikit tentang Ibnu Ummi Maktum. Yang ketiga adalah Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah ini muadzinnya Nabi ketika di Mekah. Ketika di Masjidil Haram, ya, atau di beberapa tempat di Mekah, ya, Nabi SAW beberapa kali memerintahkan Abu Mahdhurah untuk azan, dan Nabi mengajarkan azan kepada Abu Mahdhurah. Ya. Taib. Kemudian yang terakhir adalah, ya, Abu Mahdhurah, Ibnu Ummi Maktum, Bilal bin Rabah, ya. Kemudian Sa'ad Al-Qurat, ya, Sa'ad Al-Qurat, ya. Beliau pernah azan, ya. Beliau pernah azan dan diajari oleh Nabi SAW beberapa kali. Tapi itu adalah 4 muadzin yang pernah azan untuk Nabi SAW. Dan yang terakhir Sa'ad Al-Qurat tadi, beliau azan di Kuba, di Masjid Kuba, ya, di zamannya Nabi SAW. Sahabat Bilal bin Rabah, sahabat yang masyhur, beliau masuk Islam ketika di Mekah, dan beliau adalah budak sebenarnya, disiksa luar biasa, kemudian dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau menjadi sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, dan beliau memiliki keutamaan yang sangat banyak, ya, keutamaan sangat banyak, termasuk diantaranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ya, kepada Abu Bakar sayyiduna a'taqa sayyidana. Abu Bakar itu adalah pemimpin kita yang sudah membebaskan pemimpin kita. Jadi beliau memuji sahabat Abu Bakar, dan memuji sahabat Bilal disebut sebagai pemimpin juga. Ya, itu menunjukkan bahwasanya dalam Islam tidak memandang strata sosial masyarakat, memandang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian beliau wafat tahun 20 Hijriah, ya, radhiyallahu taala anhu. Taib. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran, ya. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran, ya. Pelajaran pertama, ya, pelajaran pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di sini sahabat Bilal disebutkan umira Bilalun, sahabat Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Maka pelajaran pertama di sini, ya,
Hadis ini menjadi dalil lafadz adzan itu diulangi 2 kali 2 kali. Hukum asalnya lafadz adzan diulangi 2 kali 2 kali. Ya. Kecuali lafadz takbir. Kecuali lafadz takbir di awal, maka dia diulangi sebanyak 4 kali. Lafadz takbir di awal diulangi sebanyak 4 kali. Ya, jadi hukum asalnya lafadz adzan itu diulangi 2 kali. Kecuali lafadz takbir pertama, maka diulangi 4 kali. Ya. Apa landasannya? Landasannya adalah hadis ya dari Ibnu Muhairiz rahimahullah, bahwasanya Abu Mahdurah, hadisnya Abu Mahdurah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya adzan, lafadz adzan sebanyak 19 kalimat dan iqamah sebanyak 17 kalimat. Kemudian beliau mempraktekkan adzannya Abu Mahdurah, maka beliau bertakbir di awalnya 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru setelah itu pengulangan 2 kali dan seterusnya. Ya. Maka hadisnya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Ya, maka hadis ini, hadis yang pertama, hadis yang ke-61 ini memberikan faedah. Yang pertama, hukum asal lafadz adzan adalah 2 kali, kecuali lafadz takbir yang pertama, maka dia 4 kali karena ada tambahan dari hadisnya Abu Mahdurah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini yang pertama. Pelajaran kedua dari hadis ini, ya, hadis ini menjadi dalil bahwasanya hukum asal iqamah, lafadz iqamah hanya diucapkan sekali. Hukum asalnya lafadz iqamah hanya diucapkan sekali, ya. Kecuali 2, ya. Kecuali 2 lafadz. Apa itu? Kecuali takbir dan kecuali lafadz qad qamatis shalah. Kecuali lafadz takbir dan lafadz qad qamatis shalah. Baik. Kecuali lafadz takbir dan qad qamatis shalah ini ada pengecualian karena diriwayatkan, ya. Karena diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid. Sahabat Abdullah bin Zaid, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan wa taqulu idza qumta Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Nabi SAW mengajarkan, ya, kepada sahabat, ketika kamu iqamah bacalah Allahu akbar, Allahu akbar 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 2 kali. Itu pengecualian untuk takbirnya iqamat itu 2 kali. Dan itu hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud juga. Adapun pengecualian lafadz qad qamatis shalah juga diulangi 2 kali, bukan sekali saja. Maka ini dari hadisnya sahabat Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya beliau mengatakan dalam lafadznya Bukhari disebutkan umira Bilalun an yashfa'al adzan wa yutirul iqamah illal iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah kecuali lafadz iqamah. Maka lafadz iqamah dikecualikan. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya lafadz iqamah juga diulangi 2 kali karena hadis dari sahabat Anas yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ala kulli hal, ya, itu pelajaran kedua bahwasanya hukum asalnya iqamah lafadznya hanya sekali kecuali lafadz takbir dan kecuali lafadz qad qamatis shalah karena ada hadis yang lain, riwayat yang lain tentang masalah itu. Baik. Pelajaran yang ketiga, ya, pelajaran yang ketiga. Hadis ini, ya, menjadi dalil tentang pensyariatan adzan dan pensyariatan iqamah. Menjadi dalil dasar pensyariatan adzan dan pensyariatan iqamah. Hanya saja para ulama khilaf, bersilang pendapat apa hukumnya adzan itu. Apa hukumnya adzan itu? Pendapat pertama mengatakan hukumnya adalah fardu. Hukumnya wajib. Ya, hukumnya adalah wajib, ya. Dan hukum wajib ini mengambil dari keumuman lafadznya disebutkan umiro, diperintah. Maka kalau perintah memberikan apa? Faedah wajib. Maka wajib hukumnya adzan dan hukumnya adzan itu, ya, adzan dan iqamah. Baik.
Ini pendapat yang pertama, pendapat sebagian dari para ulama. Sebagian yang lain berpendapat hukumnya adzan adalah sunnah. Hukumnya adzan dan iqamah adalah sunnah. Dalam artian, jika orang tidak adzan dan tidak iqamah, maksudnya ini kita bahas ya, dari apa konsekuensinya dari dua hukum yang beda ini. Konsekuensinya, kalau dia mengambil pendapat wajib, maka kalau nggak adzan dan nggak iqamah, dia dosa. Tapi kalau mengambil pendapat yang sunnah, ketika dia tidak adzan dan tidak iqamah kemudian sholat, maka tidak berdosa. Itu konsekuensi dari masing-masing hukum itu. Ya. Taib. Ala kulli hal ya, ini tetap menjadi khilaf di antara para ulama ya, menjadi khilaf para ulama, tapi hendaknya kita kalau misalkan di masjid gini hendaknya tidak ditinggalkan ya, adzan ataupun iqamah. Wallahu taala alam. Taib. Kemudian ini hadis yang ke-61. Hadis yang berikutnya hadis yang ke-62. Al-hadits tsani wa sittun qala al-musannif rahimahullah taala an Abi Juhaifah Wahab ibn Abdullah Aswa'i. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah Aswa'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala ataitun nabi, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kubbatin lahu, dan beliau sedang berada di sebuah tenda milik beliau, hamra'a, yang berwarna merah, min adamin, dari kulit ya, tenda merah terbuat dari kulit ya. Dan para ulama menyampaikan ya, para pensyarah hadis menyampaikan kubbah hamra ini, kubbah itu tenda tapi yang jenisnya apa namanya, kerucut ya. Kubbah itu tenda tapi jenisnya apa? Kerucut. Karena tenda ada yang macam-macam ya. Kalau tenda zaman dahulu ada yang macam. Nah, salah satu bentuk tenda itu yang kerucut. Ya. Seperti tenda suku Indian gitu ya. Ini kerucut gitu. Nah, itu kubbah ya. Maka beliau sedang berada di tenda kecil berarti. Beliau berada di situ ya, dan warnanya merah karena dia terbuat dari kulit kemudian dikasih warna merah. Alaihi hullatun hamra'u, dan beliau saat itu memakai pakaian hamra'. Hullah ya, hullah di sini para ulama menyampaikan hullah itu adalah pakaian yang terdiri dari dua potong. Jadi atasan dan bawahan itu hullah. Jadi beliau memakai atasan dan bawahan yang berwarna merah. Ka'anni anzuru ila bayadhi saqaihi, dan seolah aku bisa melihat bagaimana putih betisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, betisnya Nabi kelihatan. Ya, kata sahabat Abu Juhaifah tadi. Qala, kemudian sahabat tadi mengatakan fatawaddaa, maka Nabi wudu. Wa adzana Bilalun, kemudian Bilal adzan. Qala, kemudian kata Abu Juhaifah, faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna. Kemudian aku pun mulai mengikuti bibirnya Bilal. Ya, maksudnya mengikuti ya, meniru. Kemudian juga ke arah sini dan ke arah sini, yaqulu yaminan wa shimalan, ke arah kiri, ke arah kanan dan ke arah kiri. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maksudnya adalah ke kanan dan juga ke kiri di kedua lafaz itu. Tsumma rukizat lahu anazatun, kemudian ditancapkan tombak kecil untuk Nabi. Fataqaddama, lalu Nabi maju mendekat ke arah tombak itu, wa shallat dhuhra rakaataini, kemudian beliau salat zuhur 2 rakaat ya, mengqashar ya. Tsumma nazala yusalli rakaataini ya. Kemudian beliau ya beristirahat di satu tempat yang lain, dan beliau juga salat 2 rakaat ya, mengqashar hatta raja'a ilal Madinah, hingga Nabi sampai di Madinah. Ya, Nabi itu ketika safar mengqashar sampai kembali ke Madinah. Baik. Maka hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Juhaifah, dan tadi disebut namanya adalah Wahab bin Abdullah ya, Aswa'i, dan beliau termasuk sahabat junior ya, sahabat junior. Dan disebutkan oleh para ulama, sahabat Abu Juhaifah ini ketika Nabi meninggal ya, ketika Nabi meninggal beliau masih belum balik. Ya. Umurnya ya belum menginjak belasan ya. Belum menginjak belasan. Dan sahabat Abu Juhaifah ini
karena sahabat junior, maka beliau pun hidup cukup lama. Ya, beliau hidup cukup lama, dan di zaman kekhalifahannya ya sahabat Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau ini Abu Juhaifah menjadi orang yang dekat dengan sahabat Ali. Dan di perang manapun sahabat Ali, mau perang Siffin, mau perang Jamal, ya, perang apapun, ya, maka sahabat Abu Juhaifah selalu mendampingi sahabat Ali, ya, mendampingi sahabat Ali. Bahkan dijuluki atau disebut, dipanggil oleh sahabat Ali dengan sebutan Wahab al-Khair, Wahab yang punya kebaikan, gitu. Karena saking senangnya sahabat Ali dengan sahabat Abu Juhaifah. Beliau wafat tahun 74 Hijriah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Astagfirullah. Nah, ada bagian hadis tadi yang terlewat. Ya, nggak kebaca. Astagfirullah. Taib. Saya ulangi. Wa huwa fi qubbatin lahu hamra min adamin. Nabi berada di tenda merah dari kulit. Qala fa kharaja Bilalun biwudu'in. Sebelum Nabi wudu, ini disebutkan ada. Lalu setelah itu sahabat Bilal keluar membawa air untuk wudu. Famin nadhihin wa nailin. Maka dari para sahabat ada yang mengambil air bekasnya Nabi, ada yang karena dia nggak kumanan gitu ya, dari air yang diambil oleh temannya. Jadi temannya ngambil, kemudian ada temannya ngambil dari temannya gitu. Jadi berebut air bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian baru setelah itu Nabi keluar dengan pakaian merah tadi, kemudian wudu dan sahabat Bilal adzan dan seterusnya. Taib. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran yang berhubungan dengan adzan. Faedah yang pertama, pelajaran pertama, hadis ini menjadi dalil tentang dianjurkannya menoleh bagi muadzin. Ya. Menoleh bagi muadzin. Ya. Ketika sampai pada lafadz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ketika sampai pada lafadz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ya, sebagaimana tadi disebutkan secara jelas, faj'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna, yaminan wa shimalan. Kata sahabat Abu Juhaifah, maka saya mengikuti gerakan bibirnya Bilal dan saya mengikuti gerak arahnya, ya, arahnya Bilal itu ternyata menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri ketika membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka ini menjadi dalil. Dan para fuqaha menyampaikan, ya, yang disunahkan di sini adalah menoleh dengan kepala saja. Maka tidak termasuk badannya. Ya, maka tidak dianggap kesunahan ketika badannya juga ikut gerak, enggak. Jadi badannya enggak gerak. Jadi yang disunahkan menoleh hanya kepala dan lehernya saja, ya, kepala dan lehernya saja. Kenapa seperti itu? Karena dalam riwayat lain, ya, disebutkan walawwa unuqahu, dan sahabat Bilal itu menggerakkan lehernya. Ya, jadi ketika menggerakkan leher berarti yang bergerak kepalanya saja, ya, tidak termasuk badannya, ya. Jadi badannya tetap menghadap ke arah kiblat, kepalanya saja hanya yang menoleh, ya. Taib. Kemudian pelajaran yang kedua, ya, pelajaran yang kedua tentang masalah menoleh ini. Bagaimana tata cara menolehnya? Bagaimana tata cara menolehnya? Maka di sini para ulama, diantaranya Al-Imam Ali bin Attar rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan ada 3 cara dalam menoleh ini. Ada 3 cara dalam menoleh. Cara yang pertama, ya, dia menoleh, ya, pertama kali ke arah ke arah kanan, kemudian membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jadi menolehnya cuma sekali untuk 2 kali bacaan. Kemudian setelah itu menoleh ke arah kiri, ya, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya, ini cara yang pertama. Jadi menolehnya cuma sekali untuk 2 kali bacaan. Ya. Ini yang pertama, ya. Jadi ya, seperti menoleh dulu, ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah.
hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ini tata cara yang pertama, bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua yang memungkinkan ya, dia menoleh ya. Yang pertama kali hayya 'alas shalah ya, hayya 'alas shalah ke arah kanan. Hayya 'alas shalah yang kedua menoleh ke arah kiri. Hayya 'alas shalah ya. Jadi supaya kanan, kemudian balik lagi hayya 'alal falah, kemudian hayya 'alal falah. Ini cara yang kedua ya, cara yang kedua. Baik. Cara yang ketiga, ini yang masyhur, yang sering dipraktekkan oleh banyak dari para muadzin, khususnya di negeri kita, biasanya sering kita lihat ya, yaitu dia menoleh 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri ya, dan itu ya di lafadz hayya 'alas shalah 2 kali ke kanan, hayya 'alal falah 2 kali ke kiri. Jadi hayya 'alas shalah, kemudian balik lagi hayya 'alas shalah ya. Kemudian ke arah kiri hayya 'alal falah, kemudian balik lagi hayya 'alal falah. Maka ini 3 cara yang disebutkan oleh Imam Ali bin Attar rahimahullah taala ketika mensyarah hadis ini, yang dimungkinkan untuk dipraktekkan. Dimungkinkan untuk dipraktekkan. Tapi banyak dari para ulama ya, banyak dari para ulama memilih tata cara yang pertama tadi, yaitu dia menoleh cuma sekali, kemudian dia mengucapkan 2 kali. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayyal falah, hayyal falah gitu. Ya. Tapi ala kulli hal ini masalah yang luas, yang kita bisa mengamalkan yang manapun gitu ya. Baik. Faedah yang ketiga dari hadis ini, ya, faedah yang ketiga dari hadis ini tentang alasan kenapa menoleh. Tentang alasan mengapa menoleh. Maka di sini para ulama menyampaikan alasannya kenapa sahabat Bilal ketika azan itu noleh, ketika memanggil untuk sholat. Ya. Ta'lilnya atau ilahnya, alasan hukumnya adalah supaya suaranya bisa menyebar. Suaranya bisa menyebar. Alasannya itu. Ya, karena dulu belum ada pengeras suara. Speaker belum ada. Baik. Oleh karenanya para ulama setelahnya berbeda pendapat. Nah, sekarang sudah ada speaker. Kita nggak perlu noleh, suara sudah kemana-mana, gitu ya. Ya. Suara sudah kemana-mana. Apakah tetap dianjurkan untuk noleh? Apakah tetap dianjurkan untuk noleh? Maka sama para fuqaha terbagi menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan ketika itu tidak diperlukan lagi untuk menoleh. Karena maksud dari menoleh sudah terpenuhi. Pendapat ulama, pendapat pertama. Ya. Tidak perlu menoleh. Kenapa? Karena maksud sudah terpenuhi, ya tidak usah. Kalau kita katakan alasannya menoleh supaya suara tersebar, ya sudah selesai. Suara sudah tersebar, ya berarti kan kaidahnya al-hukmu yaduru ma'illatihi. Ya. Hukum itu sesuai dengan alasannya, alasan hukum. Kalau ada alasan hukum, hukum jalan. Kalau nggak ada alasan hukum, hukum tidak berlaku. Kan itu. Pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tetap dianjurkan untuk noleh. Dengan alasan apa? Dengan alasan kita tahu memang alasannya salah satunya, atau alasannya adalah memang supaya suara menyebar. Tapi mungkin dimungkinkan ada alasan lain yang kita masih belum tahu. Dimungkinkan ada alasan lain yang kita masih belum tahu. Ala kulli hal, kalau misalkan mau noleh, monggo silakan. Kalau misalkan nggak noleh juga nggak masalah. Ya, masalah yang kita bisa bertoleransi dalam hari ini. Baik. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, hadis yang ke-63. Ya, hadis yang ke-63. Qala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma,
an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya beliau mengatakan inna Bilalan bahwasanya sahabat Bilal yu'adzinu bilailin dia azan di waktu malam fakulu washrabu maka makan dan minumlah hatta tasma'u adana ibni Ummi Maktum hingga kalian dengar azannya sahabat Ibnu Ummi Maktum. Maka hadis ini ada 3 sahabat. Yang pertama Abdullah bin Umar, Bilal, dan Ibnu Ummi Maktum. Ya, maka Abdullah bin Umar pernah kita singgung sedikit, Bilal juga barusan sudah kita singgung. Sekarang Ibnu Ummi Maktum. Ya, siapa Ibnu Ummi Maktum? Ibnu Ummi Maktum ini namanya adalah Amr bin Qais. Ibnu Ummi Maktum namanya Amr bin Qais. Dan beliau ini aslinya orang Mekah. Jadi Ibnu Ummi Maktum ini aslinya orang Mekah. Dan pada asalnya beliau nggak buta. Yang masyhur kan beliau buta ya. Apakah buta itu sudah lahir? Enggak. Beliau baru buta itu setelah perang Badar. Baru beliau buta. Sebelum itu beliau nggak buta. Sebelum itu beliau tidak buta. Dan beliau masyhur sebagai sahabat yang azan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat Ibnu Ummi Maktum ini termasuk orang yang pertama kali hijrah ke Madinah. Ya, mungkin kita masih belum tahu ya tentang masalah hal itu. Jadi Ibnu Ummi Maktum ini adalah orang Mekah aslinya. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Hijrahnya itu mendahului Nabi. Ya, hijrahnya mendahului Nabi. Orang yang pertama kali hijrah ke sana kan Mus'ab bin Umair, yang disuruh Nabi untuk ke Madinah untuk dakwai orang sana. Setelah Mus'ab bin Umair itu Ibnu Ummi Maktum. Ya, setelah itu baru sahabat-sahabat yang lain, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Ibnu Ummi Maktum, ya Ibnu Ummi Maktum, ketika beliau sudah buta ya, ketika para sahabat ini berangkat perang, Madinah kan kosong ya, tinggal ada orang-orang tua, orang-orang yang anak-anak gitu. Ibnu Ummi Maktum ini yang gantikan sholatnya Nabi. Beliau jadi imam di Masjid Nabawi. Jadi kedudukan beliau itu selain muadzin kadang plus ngimami gitu ya. Jadi kalau mungkin musala-musala kecil sing adzan ya sing imam mungkin niru Ibnu Ummi Maktum gitu ya. Tapi ya enggak lah ya. Hendaknya jamaah datang gitu ya. Jangan kasihan ya. Wis adzan ngimami pisan gitu ya. Adzan yang lain, imamnya biar yang lainnya juga. Ala kulli hal ya, dan beliau seringkali menjadi penggantinya Nabi untuk ngimami di Masjid Nabawi ketika sahabat perang. Ya, dan beliau meninggal di zamannya Khalifah Umar di perang Qadisiyah. Ya, bayangkan, ketika beliau buta itu, beliau masih ngeyel pengen perang. Di zamannya Nabi beliau nggak boleh perang. Wis tungguin Madinah. Wis dadi ganteni aku dadi imam. Tapi setelah masa Nabi, masa sahabat, beliau kepingin terus untuk perang. Ya, rindunya. Padahal beliau itu kalau tetap di Madinah itu termasuk orang yang dapat udzur. Nggak perlu jihad, boleh. Karena orang yang sakit, nggak mungkin itu. Tapi beliau tetap maksa. Termasuk di peperangan terakhir beliau, peperangan Qadisiyah melawan Persia. Beliau ngeyel mau ikut, akhirnya ya beliau wafat di peperangan tersebut. Radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Maka hadis ini ya disampaikan bosnya sahabat Bilal, kata Nabi, Bilal itu adzan masih malam. Maka makan dan minum bagi kalian yang mau sahur, tetap makan minum. Sampai kalian mendengar adanya Ibnu Ummi Maktum. Pemahamannya, kalau sudah mendengar adanya Ibnu Ummi Maktum, maka jangan makan dan minum. Itu maksudnya. Maksudnya Nabi seperti itu. Jadi, kalau adanya Bilal, makan minum nggak masalah. Karena masih malam. Tapi kalau sudah adanya Ibnu Ummi Maktum, stop. Jangan makan, jangan minum. Baik. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, hadis ini menjadi dalil tentang disyariatkan azan 2 kali untuk sholat subuh. Sholat subuh azannya 2 kali. Azan pertama dilakukan sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh. Itu azan pertama. Ya. Baik. Nah, kalau sebelum waktu subuh, waktunya dimulai sejak kapan? Para fuqaha menyampaikan waktunya bisa dimulai sejak tengah malam sampai mendekati waktu subuh. Tapi yang lebih utama adalah ketika sudah agak dekat waktu subuh, enggak tengah malam banget gitu, enggak. Ya. Tidak tengah malam banget gitu ya. Baik. Itu adzan yang pertama.
Ya. Kemudian adzan yang kedua, ya, adzan yang kedua maka dikumandangkan ketika waktu subuh. Ketika waktu subuh. Dan ini disyaratkan. Dan ini pendapat jumhur dari para ulama, termasuk mazhab Syafi'i. Ya. Sebenarnya kalau kita mempelajari mazhab Syafi'i ya secara detail, ya, secara cukup detail lah, nggak perlu detail banget. Cukup detail. Ya, kalau orang yang bermadzhab Syafi'i nggak perlu heran dengan adzan di malam hari. Duh, yang ini kok adzan apa salat apa gitu kan kadang gitu ya. Ya, saya dulu juga pernah gitu. Adzan apa kok bengi-bengi gitu ya. Ternyata ada, memang seperti itu. Dan itu madzhab Syafi'i. Adzan 2 kali. Ya, madzhab Syafi'i. Cuma karena kadung nggak pernah ngamalkan, jadi menjadi suatu hal yang aneh gitu ya. Ya, perlu diajarkan kepada umat, perlu diajarkan. Ya, kalau misalkan mau mengajarkan, ambil saja dari kitab-kitab madzhab Syafi'i. Sangat masyhur sekali adzan 2 kali itu, misalnya di Muqaddimah Hadramiyah atau yang lainnya. Baik. Itu yang pertama. Pelajaran kedua dari hadis ini, ya. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, boleh makan dan minum bagi orang puasa ketika adzan pertama. Boleh makan dan minum bagi orang yang akan puasa waktu sahur ketika adzan pertama. Adapun adzan kedua harus stop. Adapun adzan kedua harus stop. Tidak boleh melanjutkan. Bahkan para fuqaha menyampaikan, saya beberapa kali menyampaikan hal ini, bahkan para menyampaikan kalau misalkan di mulutnya ada minuman atau makanan dan kedengaran adzan waktu subuh, dan kita tahu itu sudah waktu subuh ya. Ya. Intinya kalau sudah masuk waktu subuh, fajar shadiq sudah muncul, ada makanan, minuman di mulut kita harus dilepeh. Kalau ditelan secara sengaja dan tahu hukumnya, dari awal sudah enggak sah puasanya. Dari awal start sudah didiskualifikasi. Ya, mungkin sudah salah dalam start. Maka dari awal sudah batal. Maka ini perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Baik. Nah, mungkin barangkali ada yang bertanya, ya, bagaimana dengan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga selainnya. Nabi menyampaikan, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u fi yadihi." Jika kalian itu mendengar azan dan wadah makanan masih di tangannya, fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu. Maka jangan dia letakkan wadahnya sampai dia selesaikan hajatnya, maksudnya dia selesaikan makannya. Maka jangan diletakkan. Baik. Maka kita katakan ini berlaku bukan untuk adzannya Ibnu Ummi Maktum, tapi berlaku untuk adzannya Bilal. Kenapa? Karena hadis ini sudah bertentangan dengan ayat yang sangat jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa kulu washrabu hatta. Hatta itu finish, stop. Sampai yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, sampai masuk fajar shadiq. Berarti kalau masuk fajar shadiq, ya, tsumma atimmus syiyama ilal lail. Sempurnakan puasa sampai masuk malam. Ya. Maka nggak mungkin hadis ini dimaknai ketika masuknya fajar shadiq masih tetap makan, enggak. Maka satu-satunya yang benar dalam mentakwilkan, mentafsirkan hadis ini dibawa kepada ayat adzan yang pertama, yaitu adzannya sahabat Bilal. Ya, ala kulli hal, jadi dibolehkan untuk adzan pertama orang masih makan minum sahur, tapi untuk adzan yang kedua harus stop, wajib. Ya, harus stop dan wajib. Baik, pelajaran yang ketiga dari hadis ini. Diperbolehkan seorang muadzin itu adalah orang yang buta. Jadi orang buta tetap sah adzannya, boleh. Ya. Tapi dengan syarat ada usaha sebelum itu untuk menguasai waktu sholat. Seperti apa contohnya? Misalkan dikasih tahu oleh orang lain. Ya. Jadi dia mengikuti apa yang dikabarkan oleh orang lain yang bisa mengetahui waktu sholat. Sebagaimana Ibnu Ummi Maktum, karena dalam riwayat Ibnu Ummi Maktum ini akan azan ketika diberitahu oleh sahabat Bilal atau sahabat yang lain. Sudah azan subuh, baru beliau azan. Jadi enggak ujuk-ujuk langsung adzan, enggak. Jadi perlu diinformasikan karena orang buta tidak mengetahui waktu, gitu ya. Baik, maka diperbolehkan adanya orang yang buta.
Pelajaran terakhir ada satu faedah yang keempat tentang ucapan taswib. Ucapan as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Ya. Maka kapan lafaz as-salatu khairun minan naum ini dibaca? Ya. Para fuqaha menyampaikan lafaz as-salatu khairun minan naum bisa dibaca di azan pertama dan azan kedua. Bisa dibaca pada saat azan pertama dan azan kedua. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Disebutkan di hadis itu fa in kana salatu subhi qulta as-salatu khairun minan naum. Dan ketika azan salat subuh, maka ucapkan as-salatu khairun minan naum. Di situ secara umum lafadznya, secara mutlak lafadznya menyebutkan azan salat subuh. Dan azan salat subuh ada dua, secara umum, secara mutlak. Maka lafadz ini pun berlaku untuk kedua-duanya. Ya, berlaku untuk kedua-duanya. Karena tidak ada dalil lain yang menyampaikan lafadz ini hanya berlaku untuk adzan yang ini atau yang adzan yang itu. Ya, jadi berlaku untuk kedua-duanya. Ya, berlaku untuk kedua. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan alasan dia hanya berlaku untuk adzan yang kedua, yang pertama saja. Ya, ada yang mengatakan adzan yang pertama saja. Kenapa? Karena lafaz as-salatu khairum minan naum itu fungsinya untuk membangunkan orang yang tidur. Ya, membangunkan untuk orang yang tidur. Salat lebih baik daripada tidur, kan gitu. Berarti membangunkan orang yang tidur. Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya adzannya Bilal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyarji'a qa'imakum wa yuqidha na'imakum. Supaya orang yang sudah salat itu untuk bisa istirahat dan orang yang masih tidur supaya bangun untuk salat witir lah paling enggak. Maka kita katakan, ya memang benar bisa jadi lafaz as-salatu khairun minan naum fungsinya membangunkan orang yang sedang tidur. Dan tidak menutup kemungkinan orang itu ketika sebelum azan kedua pun masih tidur. Maka apa salahnya menggunakan lafaz itu di azan kedua? Ala kulli hal, ya, lafaz as-salatu khairun minan naum boleh dibaca di azan pertama atau azan kedua. Baik, mungkin azan terlebih dahulu kemudian baru kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan satu hadis, ya, hadis terakhir di bab ini yaitu hadis ke-64. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-haditsur rabi'u wasittun. Hadis yang ke-64. An Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum, ketika kalian mendengar al-muadzina, orang yang azan, faqulu, maka ucapkan misla ma yaqulu, seperti apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Ya. Ya, hadisnya ya riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Maka hadis ini ya menyampaikan kepada kita bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, jika kita mendengar azan, maka termasuk hal yang disyaratkan adalah menjawab, diistilahkan dengan menjawab, ya. Ya, menjawab azan tersebut dengan mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh orang yang azan. Ya. Dan ini sebuah hikmahnya, mengapa seperti itu? Ya, hikmahnya wallahu taala, hikmahnya ya, supaya orang itu bisa menyadari bahwasanya saat itu sudah waktunya sholat. Ya, saat itu sudah waktunya sholat. Supaya orang bisa menyadari itu. Ya. Karena mungkin orang tersibukkan dengan aktivitasnya, aktivitas dunia dan lain sebagainya, sehingga dia lalai. Ya, bahkan mendengar azan pun, ya mungkin dia mendengar, tapi dia masih, nanti dulu lah. Akhirnya sampai kelupaan. Maka ketika orang itu meluangkan waktunya untuk fokus pada azan, maka itu lebih membuat dirinya semangat untuk mendatangi seruan itu. Membuat dirinya lebih bersemangat untuk mendatangi seruan itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya ketika orang azan, ya, hendaknya kita stop sebentar aktivitas duniawi kita, coba kita mendengarkan azan tersebut dan menfokuskan, dan kita pun menjawab. Ya. Dan kita pun
menjawab. Ya, karena dengan kita juga mengucapkan itu lebih meresapi. Ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, mendengarkan kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kita lebih meresapi apa yang diucapkan oleh muadzin tadi. Ketimbang kita hanya mendengar cuma lewat aja. Kita meresapi. Ya. Buktinya kalau kita nggak fokus, nggak meresapi, nggak mungkin kita bisa jawab. Kan ketika hayya 'alas shalah kan la haula gitu kan, jawabannya bukan hayya 'alas shalah juga gitu. Berarti kalau kita jawab la haula wala quwata illa billah, berarti kita fokus. Istilahnya bukan cuma sekedar lewat dengar saja, tapi mendengarkan secara seksama. Ya, maka waktu yang singkat tersebut ya sangat bermakna untuk kehidupan kita. Ala kulli hal, hadis ini dari sisi fikihnya ada beberapa pelajaran. Ya, ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, hadis ini menjadi dalil disyariatkan untuk menjawab azannya muadzin. Disyariatkan untuk menjawab adzannya muadzin, ya. Dan hukumnya adalah sunnah menurut jumhur para ulama. Dalam artian konsekuensi hukumnya, kalau kita dengar dan tidak menjawab, tidak berdosa. Tidak berdosa. Ini menurut jumhur para ulama. Sebagian kecil para ulama ada yang mengatakan wajib. Sebagian kecil sekali. Di antaranya ulama zahiriyah. Karena mengambil dari zahir hadisnya. Zahir hadisnya fakulu, katakan. Itu perintah dari Nabi. Tapi jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kenapa hukumnya sunnah? Ya karena ada indikasi lain yang menunjukkan perintah tadi turun derajatnya menjadi hukum sunnah. Ya. Seperti apa? Seperti misalkan contohnya dalam hadis Malik bin Huwairits. Ketika Nabi SAW mengajarkan pada sahabat Malik bin Huwairits, ketika hendak safar balik ke kampungnya, Nabi mengatakan, فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. Jika sudah masuk waktu sholat, adzanlah yang paling salah seorang dari kalian, kemudian yang paling tua jadi imam. Dan ketika itu para ulama mengatakan makomnya adalah makom pengajaran. Kalau misalkan menjawabnya juga wajib, tentu tidak boleh ditinggalkan perkara wajib dalam proses pengajaran kepada seorang. Ya, maka hendaknya disampaikan, tapi Nabi tidak menyampaikan. Nah, ini menjadi salah satu indikasi atau indikator bahwasanya perintah yang Nabi sampaikan, fakulu, ucapkan, itu turun derajatnya menjadi apa? Sunnah. Dan juga beberapa alasan yang lain. Baik. Jadi yang pertama tadi, disyaratkan menjawab adzannya muadzin dan dia hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua. Tata cara dalam menjawab adzan, hukum asalnya adalah mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, persis. Ya, persis. Iya. Kecuali dalam dua lafadz. Iya. Yaitu lafadz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah yang kita sudah tahu semua, yang disebut dengan lafadz hayya 'alaitaini, dua lafadz hayya 'alataini, dua lafadz hayya. Maka di dua lafadz hayya ini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka yang disunnahkan atau menjawabnya bukan dengan hayya 'alas shalah juga, tapi dengan ucapan hauqalah. Hauqalah itu apa? Hauqalah itu ucapan la haula wala quwata illa billah. Itu ucapannya. Dalilnya apa? Ya, dalilnya ada hadis dari sahabat Umar, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya ketika beliau diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menjawab muadzin, maka Nabi mengatakan, ketika mengucap muadzin hayya 'alas shalah, maka Nabi mengatakan la haula wala quwata illa billah. Demikian juga hayya 'alal falah, ya, hadisnya sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Kemudian ada satu faedah sedikit ya dalam menjawab adzan. Ketika adzan subuh ada lafaz lain. Lafaz apa itu? As-shalatu khairun minan naum. Apa yang disunahkan ketika mendengar lafaz as-shalatu khairun minan naum? Apakah sama? Jika as-shalatu khairun minan naum juga menjawab as-shalatu khairun minan naum. Atau ada bacaan lain atau ada lafaz yang lain?
Maka di sini para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan dia mengucapkan seperti ucapannya muadzin. Jadi yang menjawab apa? As-sholatu khairun minan naum. Kenapa? Karena hukum asalnya dia mengucapkan seperti ucapannya muadzin. Ya. Baik. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ketika mendengar lafaz as-sholatu khairun minan naum, maka boleh mengucapkan as-sholatu khairun minan naum, dan juga lebih dianjurkan mengucapkan lafaz lain. Apa itu? Shadaqta wa barirta. Kau benar dan engkau sudah berbuat benar. Ya, engkau benar dan engkau sudah berbuat benar. Ya, shadaqta wa barirta. Dan ini disampaikan oleh beberapa ulama. Di antaranya ulama mazhab Syafi'i dan juga ulama mazhab Hambali. Ya. Menyampaikan di dalam kitab-kitab fikih mereka ketika mendengar as-sholatu khairum minan naum, maka mengucapkan shadaqta wa barirta. Shadaqta wa barirta. Ya. Baik, jadi ini ada khilaf ya. Ya, ala kulli hal mau mengucapkan as-sholatu khairum minan naum juga boleh, mau mengucapkan shadaqta wa barirta juga boleh, ada khilaf di situ. Ya. Baik, kalau saya pribadi lebih condong ke as-sholatu khairum minan naum. Karena memang secara riwayat pun tidak ada riwayat yang secara jelas ada shadaqta wa barirta. Hanya disebutkan oleh para fuqaha dalam kitab fikih dengan alasan dia adalah munasibah lil maqam. Dia sesuai dengan kondisi bacaan as-sholatu khairun minan naum. Ketika muadzin mengatakan salat lebih baik daripada tidur, kita jawabnya, oh iya benar. Ya, shadaqta, kau benar. Wa barirta, dan kau sudah berbuat baik. Ala kulli hal, ya, ada khilaf di sini di antara para fuqaha. Wallahu taala alam. Kemudian pelajaran ketiga. Ya, pelajaran ketiga. Disunahkan juga menjawab iqamah. Disunahkan juga menjawab iqamah. Ya, jadi bukan cuma adzan, menjawab iqamah. Baik. Dalilnya apa? Kan dalam hadis kan disebutkan, ya, idza sami'tum al-muadzin, jika kalian dengar muadzin, ya, faqulu, maka katakan seperti ucapannya muadzin. Bukan mukim itu maknanya orang yang qomat. Maka para ulama mengatakan dalilnya adalah qiyas kepada adzan. Kenapa? Karena adzan dan iqamah sama-sama disebut adzan. Adzan dan iqamah sama-sama disebut adzan. Dalilnya apa sama-sama disebut adzan? Nabi SAW dalam hadis Nasrani beliau mengatakan baina kulli adzanaini, di antara dua adzan salatun, kata Nabi, ada salatnya. Disunahkan salat antara dua adzan. Maksudnya dua adzan ini apa? Adzan subuh pertama dan adzan subuh enggak. Maksudnya adzan dan iqamah. Maka para ulama menyampaikan sebagaimana disunahkan menjawab adzan, disunahkan juga menjawab iqamah. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga. Ketika menjawab iqamah, apa yang dikatakan? Kaidahnya tetap sama seperti adzan, yaitu mengucapkan seperti ucapannya orang yang iqamah. Kecuali dalam satu tempat. Apa itu? Ketika mendengar qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, ya. Maka jawabannya adalah aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Maka disunahkan ketika mendengar qad qamatis shalah mengucapkan aqamahallahu wa adamaha. Apakah ada dalilnya? Kalau ini ada dalilnya. Hadisnya disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Ya. Bahwasanya Nabi SAW menyampaikan anna Bilalan akhadha fil iqamah. Bahwasanya Bilal mulai iqamah. Falamma an qala qad qamatis shalah. Ketika Bilal mengucapkan qad qamatis shalah, qala Nabi, maka Nabi SAW mengatakan aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya nomor 528. Baik. Kalau dikatakan loh hadisnya, sebagian ulama ahli hadis menghukumi dhaif. Sebagian ulama ahli hadis menghukumi dhaif. Baik. Maka dijawab oleh para fuqaha, ya, sebagian menghukumi dia bisa diamalkan.
Dan Abu Dawud, Imam Abu Dawud, kalau faedah sedikit ya, dalam kitab sunannya beliau menyebutkan dalam kitab Sunan Abu Dawud, di muqaddimah kitab, beliau menyampaikan, kalau hadis itu tidak saya komentari, maka dia bisa digunakan hujah. Dan hadis ini dalam Sunan Abu Dawud bisa dicek nomor 528. Imam Abu Dawud ketika meriwayatkan tidak ada komentar sama sekali. Meriwayatkan seperti itu saja. Maka ini menunjukkan bahwasanya hadis ini bisa dijadikan hujjah ya. Jadi tadi menjawabnya aqamahallahu wa adamaha. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.